Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Ahmad Fikri Hidayatullah. Di sini saya akan membahas tentang teknologi turbocharge pada sepeda motor. Di Indonesia memiliki perkembangan yang cukup menakjubkan pada dunia otomotif. Tidak hanya sekedar pernyataan belaka, namun hal ini juga didukung oleh segelintir peneliti yang melakukan analisis terhadap perkembangan otomotif yang ada di Indonesia. Tapi di sini saya tidak akan membahas tentang perkembangan otomotif di Indonesia, tetapi akan membahas tentang turbocharge, apa itu turbocharge dan apa perbedaan antara turbocharge dan supercharge. Simak video terus dan jangan skip. Oke, masuk kepada pembahasan tentang turbocharge. Turbocharge ditemukan oleh seorang insinyur Swiss, Albert Bucci. Patennya untuk turbocharge diaplikasikan untuk dipakai tahun 1905 di lokomotif dan kapal bermesin diesel dengan turbocharge mulai terlihat tahun 1920-an. Turbocharge adalah sebuah kompresor sentrifugal yang mendapatkan daya dari turbin yang sumber tenaganya berasal dari asap gas buang kendaraan. Biasanya digunakan pada mesin pembakaran dalam untuk meningkatkan keluaran tenaga dan efisiensi mesin dengan meningkatkan tekanan udara yang memasuki mesin. Kunci keuntungan dari turbocharge adalah mereka menawarkan sebuah peningkatan yang lumayan banyak dalam tenaga mesin hanya dengan sedikit menambah berat. Ya, ini maksudnya hanya sedikit menambah berat, yaitu menambah alat turbocharge tersebut, kita akan mendapatkan tenaga mesin yang meningkat dengan signifikan. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah perbedaan antara turbocharge dan supercharge. Yang pertama adalah turbocharge. Gambarnya seperti yang ada di sini. Ya, seperti namanya, turbocharge bekerja dengan putaran turbin turbo. Turbin tersebut dapat berputar berkat gas buang hasil pembakaran mesin. Putarannya diketahui dapat mencapai 250.000 rpm, 30 kali lebih cepat dibanding mesin biasa. Proses produksi tenaga pun tidak berlangsung lama, meskipun terdapat jeda, sehingga turbocharge dapat langsung melesatkan kendaraan. Jeda antara waktu menginjak pedal gas hingga turbin dapat berputar dengan maksimal yang disebut turbo lag. Hal ini dikarenakan gas buang yang diproduksi belum banyak pada putaran rendah. Semakin naik putarannya, semakin besar gas buangnya dan turbocharge baru akan bekerja maksimal. Turbocharge dilengkapi dengan wastegg yang dapat menekan emisi karena kemampuannya mengatur tekanan gas buang yang dialirkan ke dalam turbin. Selain itu, wastegg dapat membuka serta menutup ventilasi. Dan selanjutnya adalah supercharge. Gambarnya seperti yang ada di sini. Berbeda dengan turbocharge, supercharge memiliki kemampuan untuk memaksa banyak udara masuk dan mengompresinya. Supercharge bekerja dengan bantuan belt yang terhubung ke mesin dan mendapatkan daya dari crankshaft atau menggerakkan kompresornya.
untuk menggerakkan kompresornya. Tipe. Dengan cara kerja tersebut, supercharge dapat menghasilkan 46% tenaga lebih besar dengan putaran 50.000 rpm jika dibandingkan dengan turbocharge yang memanfaatkan gas buang atau emisi. Pengambilan daya supercharge dari mesin crankshaft dianggap kurang efisien karena mesin otomatis ikut bertambah. Karena beban mesin otomatis ikut bertambah. Namun, terhubungnya langsung kompresor dengan mesin justru menjadikan proses kompresinya lebih cepat dibandingkan turbocharge yang memiliki turbo lag, harus menunggu aliran gas buang membesar. Jadi, begitu mesin dinyalakan dan gas diinjak, tenaga dapat langsung bertambah. Karena bekerja ekstra untuk menambah tenaga mobil, proses kerja turbocharge dan supercharge dapat menghasilkan panas. Untuk mendinginkan dapat dipasangkan intercooler. Berikut ini adalah video bagaimana proses bekerjanya turbocharge. Simak video berikut ini. Turbocharger atau turbo adalah alat yang digunakan untuk membantu memaksimalkan kinerja mesin pembakaran dalam. Alat ini menggunakan turbin untuk menggerakkan kompresor yang memberikan aliran tambahan pada saluran masuk, yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan daya pembakaran. Turbo memanfaatkan sisa panas dan tekanan pada aliran gas buang yang dialirkan ke casing turbo untuk menggerakkan turbin. Turbin ini terhubung dengan kompresor melalui sebuah poros atau as. Kompresor bekerja untuk menghisap udara dari luar dan menekan udara yang akan masuk ke ruang bakar. Poros pada turbo menggunakan bantalan yang dilumasi oleh mesin. Aliran paksa atau force induction ini akan memperbanyak jumlah udara yang masuk ke ruang bakar dan memperpadat tekanan di ruang bakar. Tekanan hasil pembakaran pun menjadi jauh lebih tinggi. Dengan jumlah udara yang masuk lebih banyak, maka pada ruang bakar juga dapat dialirkan tambahan bahan bakar, sehingga mesin dengan turbo bisa menghasilkan daya yang lebih besar. Sifat udara yang dipadatkan atau dikompres akan mengalami peningkatan temperatur dan volume. Jika volume udara membesar, maka jumlah aliran udara ke ruang bakar yang kapasitasnya terbatas akan berkurang. Maka, setelah mengalami pemadatan pada kompresor, udara perlu didinginkan menggunakan intercooler yang akan membuang panas hasil kompresi ke udara bebas. Udara yang masuk ke ruang bakar akan memiliki kepadatan atau massa jenis yang tinggi, sehingga jumlah udara dan bahan bakar yang mampu diproses di ruang bakar menjadi lebih banyak. Pada putaran tinggi, turbo berpotensi memberikan tekanan besar yang membahayakan mesin. Maka perlu dibatasi putarannya untuk melindungi mesin dan turbo itu sendiri, yaitu dengan menggunakan wastegate. Saluran buang atau wastegate menggunakan per yang akan membuka katup ketika tekanan di saluran buang melewati batas tertentu. Sebagian dari gas buang akan mengalir langsung ke knalpot tanpa melewati turbin. Berkurangnya aliran menuju turbin akan mengurangi juga laju putaran poros yang menggerakkan kompresor. Selain wastegate, ada juga blow-off valve yang membuang udara pada saluran masuk ke atmosfer. Turbo memiliki berbagai macam ukuran yang dapat disesuaikan dengan kapasitas mesin. Dan dengan segala konsekuensinya, turbo mampu memberikan daya tambahan 30 hingga 80%. Semakin besar peningkatan dayanya, semakin besar pula kemungkinan terjadinya kegagalan pada mesin dan turbo itu sendiri. Kesimpulan, turbocharge dan supercharge adalah teknologi yang fungsinya sama, tetapi memiliki cara kerja yang berbeda. Dengan hanya menambah sedikit berat, akan memiliki daya yang bertambah dengan signifikan. Oke, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.